Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Rudi Hartono. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe karena itu gratis. Jadi like, comment, share channel Rudi Hartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi yang akan kita pelajari yaitu pembuatan desain berbasis gambar vektor. Dalam hal ini ada 3 yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu membuat objek gambar berbasis vektor 2 dimensi. Yang kedua yaitu membuat objek gambar berbasis vektor 3 dimensi. Jadi di sini ada 2 dimensi dan ada 3 dimensi. Kemudian yang ketiga akan kita pelajari pada materi bab 8 ini yaitu percetakan dan penampilan grafis. Jadi gambar yang kita buat tadi akan kita cetak dan bagaimana cara mencetaknya. Nah, untuk materi yang pertama yaitu menggambar vektor 2 dimensi. Nah, gambar 2 dimensi ini sebagaimana kita tahu, yang kita gambar itu hanya menampilkan 2 dimensi. Nah, adapun yang praktek akan kita lakukan yaitu yang pertama membuat segi 4, yang kedua membuat elips, yang keempat membuat spiral, yang kelima cara membuat grid, yang keenam cara membuat kurva bebas, yang ketujuh mengedit objek. Baik, kita mulai prakteknya. Oke, kita akan memulai praktek kita sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama, kita akan membuat segi 4. Pertama, kita buka aplikasi Corel Draw. Kita cancelkan saja. Kita close. Kita tunggu. Sekarang tampil seperti tampilan ini. Kita klik new document. Ini kita pilih ukuran A4, kemudian kita OK-kan. Ya. Nah, sekarang kita perbesar dulu lembar kerja kita, kertas kerja kita. Yang pertama itu kita membuat segi 4. Kita buat dulu judulnya. Di sini kita pilih text tool. Cara membuat segi 4. Kita pilih fix tool. Selanjutnya yang pertama yaitu arahkan pointer mouse pada toolbox. Nah, yang namanya toolbox itu ini. Ini toolbox. Yang kedua, klik rectangle tool. Nah, di toolbox ini kita cari rectangle tool. Nah, ini rectangle tool atau cara cepatnya itu bisa kita tekan tombol pada keyboard F6. Nah, sekarang kita pilih, kita aktifkan. Kemudian arahkan pada drawing fix. Nah, ini namanya drawing fix atau kertas kerja kita. Kemudian kita klik dan tahan hingga terbentuk segi 4. Nah, begini cara membuat segi 4. Untuk memberi warna pada gambar ini, kita pilih gambar yang di sini.
atau kita pilih warna yang lebih warna ini. Nah, selesai. Itu cara membuat gambar segi empat. Nah, kalau garis tepinya ingin kita rubah warna, itu kita klik klik kanan. Nah, jadi warnanya garis tepinya berwarna kuning sesuai keinginan kita tadi. Nah, jadi garis tepinya berwarna kuning. Sudah paham cara membuat segi empat? Yang kedua, jadi Bapak ulang ya, sebelum kita masuk yang kedua, cara membuat segi empat. Yang pertama itu arahkan pointer mouse pada toolbox, ini toolbox. Kemudian klik rectangle tool. Nah, rectangle tool yang ini. Jadi yang pertama arahkan pointer mouse pada toolbox. Yang kedua caranya klik rectangle tool. Ini. Yang ketiga arahkan pointer pada drawing pick. Yang keempat, klik dan drag atau klik tahan, kemudian tarik hingga membentuk persegi panjang atau persegi bebas sesuai keinginan. Jadi bisa dipahami, langkahnya yang pertama yaitu arahkan pointer pada toolbox, yang kedua klik rectangle tool, yang ketiga arahkan pointer pada drawing pick, yang keempat klik dan tahan kemudian tarik sehingga membentuk persegi atau persegi panjang. Lanjut yang kedua. Cara membuat elips atau lingkaran. Elips atau lingkaran. Caranya sama seperti membuat segi empat tadi. Arahkan pointer mouse pada toolbox seperti tadi. Kita pilih elips atau cara cepatnya F7. Yang kedua klik elipsnya. Kemudian yang ketiga arahkan pointer pada drawing pick. Nah. Yang keempat klik ya, kemudian tahan, kemudian tarik sehingga membentuk lingkaran. Sama seperti tadi, kalau ingin memberi warna pada gambar yang kita sudah buat. Itu caranya mengklik ini ya. Untuk membuat garis tepinya berwarna lain kita klik kanan. Gini. Jadi Bapak ulang cara membuat elips. Langkah pertama yaitu satu, arahkan pointer mouse pada toolbox. Ini pada toolbox. Cari toolbox, kemudian klik elips. Yang ketiga, arahkan pointer pada drawing pick atau kertas gambar kita. Kemudian klik dan tahan, kemudian tarik sehingga membentuk lingkaran yang kita inginkan. Nah, lingkaran yang sudah kita buat ini bisa kita modifikasi menjadi P atau lingkaran yang seperempatnya hilang atau berbentuk arch atau busur seperti ini contohnya. Ya. Atau ini. Nah, ini bisa kita modifikasi juga sesuai keinginan kita. Nah, seperti itu. Bisa dipahami?
Untuk merubahnya tadi klik V atau Arch sesuai keinginan kita. Nah, kalau menu yang ini untuk diameter lebarnya, ini diameter tingginya. Kemudian kalau kita ingin memperbesar ini agar posisinya tetap proporsional, ini bisa kita kunci, kemudian baru kita tarik. Seperti itu. Sampai di sini paham cara membuat elip? Kalau paham, kita lanjutkan yang ketiga, itu cara membuat poligon. Poligon ini kata lainnya itu segi banyak. Yang pertama langkahnya, arahkan pointer mouse pada toolbox. Ini toolbox. Kita cari poligon. Yang kedua, klik poligon ini sehingga dia berbentuk seperti ini. Ada kode pada kursor kita berbentuk poligon. Yang ketiga, arahkan pointer pada drawing pad. Ini sudah kita arahkan. Yang keempat, klik dan tahan kemudian tarik sehingga membentuk poligon yang kita inginkan atau segi banyak yang kita inginkan. Kalau ini hasilnya segi 5. Coba kita buat lagi sambil kita buat dulu judulnya ya. 3 cara membuat poligon. Diulang lagi caranya. Yang pertama, arahkan pointer mouse pada toolbox. Ini toolbox. Kita cari toolbox polygon tool. Yang kedua, klik polygon tool. Yang ketiga, arahkan pointer pada kertas gambar kita. Kemudian klik dan tahan, kemudian tarik. Seperti ini. Nah, untuk merubah seginya menjadi segi yang kita inginkan, kalau ini segi 5, kita tambahkan di sini. Nah, segi 8 misalnya. Kita beri warna seperti biasa. Setelah ini kita bagusnya kita beri warna coklat saja. Sampai di sini bisa dipahami. Kalau bisa dipahami, kita ke praktek selanjutnya, yaitu cara membuat spiral. Sama seperti langkah-langkah sebelumnya, kita arahkan kursor kita pada toolbox, kita cari spiral. Nah, ini spiral. Kita toolbox spiral tool ini termasuk di dalam toolbox polygon. Kalau yang lingkaran dan rectangle tadi itu berada di toolbox tersendiri. Kalau spiral itu termasuk di dalam toolboxnya polygon. Kita pilih spiral. Jadi yang pertama diulang, kita arahkan pointer mouse pada toolbox. Selesai, kita cari spiral, kita klik. Yang kedua kita klik polygon, kemudian yang kita pilih itu spiral. Yang ketiga, arahkan pointer pada kertas gambar kita, kemudian klik dan tarik sehingga spiral kita terbentuk, kemudian lepaskan. Nah, untuk menentukan jumlah lingkaran spiral kita, itu bisa kita tambah pada bagian sudut sini. Nah, ini. Nah, kalau mau kita tambah, misalnya kita ingin membuat 12.
Nah, kemudian kita arahkan pointer mouse kita pada toolbox, kemudian klik spiral, kemudian kita tarik seperti ini. Kita beri warna. Nah, dalam memberi warna yang ini kita klik kanan. Ini kita beri warna juga. Seperti itu. Klik kanan untuk mewarnai gambar spiral kita. Sampai di sini sudah paham? Kita lanjutkan ke praktek selanjutnya, yaitu cara membuat grid. Cara membuat grid, kita buat judul dulu seperti biasa. 5 cara membuat grid. Kita geser sedikit. Sip, bagus. Langkah yang pertama itu arahkan pointer mouse pada toolbox seperti tadi ya. Kita cari Graph Paper Tool. Nah, Graph Paper itu juga berada di dalam toolbox-nya Polygon. Jadi kita pilih Graph Paper, kita klik. Jadi langkah yang pertama itu Bapak ulang lagi, arahkan kursor pada toolbox, klik Polygon Tool, kita klik Graph Paper-nya. Yang ketiga, arahkan pointer pada kertas gambar kita, kemudian kita klik, tahan, kemudian tarik seperti ini. Seperti biasa kita beri warna dengan mengklik kanan. Paham ya? Bapak ulang lagi langkahnya. Arahkan pointer mouse pada pointer kita pada toolbox, kemudian kita cari Graph Paper Tool yang berada pada Polygon ini. Kita klik. Yang ketiga kita klik. Yang ketiga kita arahkan pada kertas kerja kita. Kita klik dan tahan, kemudian kita tarik. Kita lanjut. Sebelum kita lanjut ke praktek ini, kita rapikan dulu susunan kita ini biar bisa muat ya. Untuk praktek yang selanjutnya ini kita naikkan, duanya kita naikkan dengan cara klik objek satu, kemudian klik objek yang ingin kita pindahkan, kemudian untuk menambah objeknya kita tekan tombol kontrol, kemudian kita klik objeknya, kita tekan shift ya, bukan kontrol, kemudian kita mepetkan, kita geser juga yang ini ya, kita naikkan sedikit. Kemudian yang ini untuk memilih dua objek ini kita klik objek pertama, kemudian kita tahan tombol shift, kemudian kita klik objek kedua, kemudian baru kita geser ke atas. Kita lanjut menggeser cara membuat tulisan, cara membuat spiral. Kita klik objek pertama, kemudian kita klik objek kedua. Bentar ya. Kita geser ke atas. Kemudian kita geser juga yang ini. Nah, sekarang kita lanjut praktek yang ke-6. Cara membuat kurva bebas. 6. Cara
membuat kurva bebas. Kita geser sedikit, kita klik kemudian kita geser. Kurva bebas ini adalah kurva yang tidak beraturan, adalah grafik vektor yang paling dasar, sehingga kita dapat mengubah grafik-grafik yang beraturan seperti segi 4 ellipse tool yang kita buat tadi menjadi kurva tidak beraturan. Karena sifatnya tidak beraturan, maka ini bisa kita jadikan alternatif terakhir untuk membuat objek-objek yang lain. Misalnya segi 4 itu bisa kita buat dari membuat kurva bebas ini. Yang pertama, langkahnya arahkan pada freehand. Kita cari di sini freehand. Nah, ini freehand tool. Di dalam freehand tool ini terdapat juga untuk membuat garis atau kurva yang macam. Jadi ada freehand, ada two point line, dan seterusnya. Ini kita coba membuat dengan seperti ini. Jadi ini menggambar bebas. Ya, kita ulang. Angkanya kita arahkan pointer kita pada toolbox. Kita klik freehand, kemudian yang ketiga arahkan pointer pada lembar kertas kerja kita, kemudian kita tarik, tekan, klik, kemudian tahan, kemudian klik, tahan lagi, tarik, klik, tahan lagi. Itu. Selanjutnya kita coba menggunakan bezier. Kalau ingin membuat garis lurus, Bapak sarankan untuk menggunakan bezier. Seperti ini. Seperti itu. Jadi Bapak ulang langkahnya. Arahkan pointer pada toolbox, kemudian klik yang kedua, klik bezier. Yang ketiga, arahkan pointer pada kertas gambar kita. Kita klik sekali, kemudian kita arahkan ke sini. Kita klik lagi, kita klik lagi, dan kita klik lagi. Selesai. Dapat contohkan lagi cara membuat segitiga. Kita klik, kita arahkan pointer pada toolbox. Yang kedua, klik bezier tool. Yang ketiga, arahkan pointer pada kertas gambar kita. Klik di atas, tarik ke bawah sehingga membentuk segitiga. Klik lagi, klik lagi, klik lagi. Nah, terbentuklah segitiga. Bagaimana segitiganya tidak rata? Karena kita tidak ada acuannya. Sekarang kita tampilkan
Agar kita membuat segitiga kita lebih rapi, kita hapus dulu segitiganya. Kita letakkan titik pertama di sini, kemudian kita letakkan titik di sini, kemudian kita letakkan titik di sini, kita letakkan titik di sini, maka segitiga kita akan rapi. Kemudian kita nonaktifkan lagi nih. Itu cara membuat kurva bebas. Sudah rapi segitiga kita. Kita rapikan juga jajaran genjang kita ini ya, kita hapus dulu. Kita klik bezier, kita arahkan ke yang pertama, kita arahkan toolbox. Kemudian kita klik bezier tool, kita arahkan pointer kita pada gambar kertas gambar kita klik di sini. Kita klik di sini. Kita klik di sini. Kemudian kita klik di sini. Klik di sini. Jajaran genjang kita akan rapi. Ini kita geser sedikit ya. Kita ulang ya. Ini kita klik di sini. Kita ulang. Sip, sudah rapi. Yang ketujuh, praktek kita yang ketujuh yaitu mengedit objek. Kita geser sedikit tulisan kita. Untuk dapat mengubah atau mengedit objek, yang baik yang berupa kurva, garis, atau garis lurus atau garis lengkung, kita dapat menggunakan shift tool. Shift tool ini terletak pada urutan kedua dari atas tepat di bawah pick tool. Nah, ini contohnya yang akan kita akan kita rapikan atau kita edit objeknya sehingga rapi. Ini kita geser ke sini ya. Ini cara mengedit objek. Selesai. Misalnya kita membuat segi 4 yang melengkung, garis tepi yang melengkung ya. Pertama kita klik shift tool, kita klik objek yang akan kita edit.
kita klik kanan, kita ubah menjadi kurva terlebih dahulu. Kemudian baru bisa kita edit. Demikianlah cara mengintip objek. Jadi bisa kita lengkungkan. Tapi yang perlu diingat itu kita rubah dulu objeknya menjadi kurva. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk tugas kita hari ini yaitu kalian ringkas cara-cara atau langkah-langkah membuat segi 4, elip, poligon, spiral, grid, kurva bebas, dan yang terakhir mengedit objek. Kalian buat di buku catatan. Di bagian halaman pertama jangan lupa diberi nama dan kelas, dan di bagian akhir tugas kalian diberi nama orang tua dan ditandatangani, dan diberi nama orang tuanya di bagian bawah tanda tangannya. Ingat, kalau tugasnya tidak ada nama dan kelas serta tanda tangan dan nama orang tua, maka tugas akan dikembalikan dan tidak akan dinilai sebelum kalian buat nama, kelas, kemudian nama dan tanda tangan orang tua. Kemudian tugas-tugas kalian yang kemarin itu diselesaikan, jangan sampai tugas kalian bertumpuk-tumpuk dari pelajaran desain grafis, pelajaran yang lain. Kalau kalian tunda akan menumpuk-numpuk pekerja kalian sendiri. Demikian materi kita hari ini. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Pak Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.